Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini tradingnya bagaimana nih hari ini? Wah, banyak yang bilang, Pak, roller coaster gitu ya. Em, Apalagi ketika IHSG turun tadi pagi sampai di 6.700-an, sorry, 6.640-an. Kalau kalian nonton video saya yang kemarin saya buat, kan saya sudah buat, saya bilang apakah IHSG masuk trend bearish. Itu pada yang ada beberapa yang japri, saya bilang, wah Pak, bearish nih, bearish IHSG. Apalagi saya sempat tadi pagi ada bikin seperti kayak morning briefing ya, saya bikin morning briefing dan saya melihat bahwa IHSG bisa sampai support di level 6.500 sampai 6.600-an. Ya, itu saya ada kasih ini dan ternyata IHSG tadi sempat 6640-an. Wah, sampai deg-degan juga. Wah, 6.500 nih, 6.500 supportnya. Jadi, apakah benar ya? Apakah benar IHSG masuk di trend bearish? Jujur, tidak ada yang bisa predik kalau kalau cuma sekedar ini doang ya. Kita lihat, kalau saya lihat kita based on technical nih ya, kan saya lihat IHSG cenderung bikin lower low ya, cenderung bikin lower low. Beruntungnya adalah IHSG hari ini tidak ditutup di zona merah. Tapi bukan berarti orang seringkali kalau lihat candle kayak kalau candle seperti ini ya, orang bisa bilang kalau oh ini tuh tanda-tanda rebound nih, tanda-tanda rebound. Nih, saya kasih lihat cara. Nih ya. Ini tanda-tanda rebound nih. Jadi dibandingkan ini mirip-mirip kan, tapi ini hijau. Ini tanda-tanda rebound. Wah, ini titik reversal. Coba Pak lihat yang kayak gini. Ya, kalian lihat ya, yang ini. Ini besoknya mulai ada tanda perbaikan kan. Nah, kita berharap juga hal yang sama. Kita berharap ini adalah pola pembalikan arah. Tapi tidak membuat composite serta merta menjadi relatif aman gitu ya, tetap menghantui. Dan ya, kalau kita lihat kembali saya akan sedikit ngomong mengenai terkait dengan outlook ya. 2023 apa sih, antisipasi apa sih ya, ada beberapa hal yang kita perlu sikapin di 2023. Saya kasih highlight ya, kemarin saya sudah ngomong juga kan. Pertama adalah apa, inflasi yang meroket ya, inflasi yang meroket, terus krisis Ukraina Rusia yang membuat harga komoditi naik. Nah, terus inflasi meroket, krisis Ukraina itu Rusia komoditi ya, berimpact pada komoditi. Terus kemudian ketiga adalah suku bunga tinggi ya. Suku bunga tinggi digunakan peluru untuk menghalau inflasi. Tiga ini yang menjadi isu. Kemudian akhirnya memicu satu ke apa kemarin saya ada singgung juga ke kayak keegoisan, egosentris. Nanti masing-masing negara memikirkan untuk dia punya kepentingan sendiri dan endingnya adalah ya ekonomi jadi market global udah jadi disrupt ya, terjadi disrupsi dan pabrik dunia juga akan mulai bergeser ya. Cina nggak jadi satu fokus lagi, masing-masing negara akan bikin pabrik ya, dan nanti ini yang membuat ekonomi ini kalau dalam satu titik tertentu ya, ujung-ujungnya ketakutan akan stagflasi. Jadi harga naik, bahan baku, belanja, barang-barang naik, tapi kalau ekonominya nggak jalan, endingnya adalah stagflasi. Jadi 5 hal ini yang jadi highlight menghantui pergerakan ekonomi di tahun 2023. Tapi ingat, ada tantangan, ada masalah, seiring juga berbarengan dengan adanya peluang. Ada beberapa hal, ada yang kita masih cermati. Pertama, kalau harga inflasi tinggi,
pasti kalau sudah terlalu tinggi, berarti ada peluang di tahun 2023 inflasi juga turun. Kalau inflasi turun, artinya apa? Artinya yes, ekonomi mulai rolling lagi, mulai rebound ya. Terus kalau inflasi turun, suku bunga juga ikut turun. Itu harapan kita tentu saja. Ekonomi juga berpeluang rebound. Dan kalau harga-harga sumko sekarang kan kita tahu harga saham sudah pada turun, udah pada terkoreksi, udah pada bearish. Artinya peluang untuk rebound lagi, ekonomi bisa rebound lagi. Nah, jadi dari tiga peluang tadi, jadi dari tiga hal tadi, berarti kita melihat apa? Melihat harapan ekonomi di tahun 2023 bisa aja rebound. Sama halnya ketika kita lihat pandemi IHSG, kalau kita lihat di chart ya, saya kan bilang di sini kemarin sudah lihat beberapa kali peluang rebound dari Skyline. Ini rebound di tahun 2000, sorry, ini kita mending mandi. Nah ini, turun di tahun 2020, karena V-line dia naik, dan swing naik, dan dia sekarang lagi di support. Kalau sampai dia semua masih akan koreksi, dia akan koreksi di level-level support, bottomingnya mungkin di Skyline, kemudian dia lanjut rally lagi. Kita lihat ya, pergerakan saham yang sekarang kalau mamanya udah lagi tinggi, kan orang pasti akan menunggu waktu untuk belanja. Jadi, kapan sih waktu belanja? Ya mau nggak mau market harus goyang dulu ya. Dan harus ada istilahnya apa ya? Jadi, equilibrium, titik keseimbangan baru. Ya, nah ini terjadi. Ya, ini kalau Bapak Ibu cermati, ini ada pasti sebelum dia naik rally lebih tinggi lagi pasti akan. Dan kalian coba perhatikan. Sejak pandemi, rebound dari pandemi di tahun 2020 sampai hari ini, IHSG cenderung ada dalam tren strong bullish. Perhatikan ya. Nah, jadi kalau IHSG sekarang lagi koreksi, ya kesempatan buat kita untuk cari peluang belanja. Ya, mungkin Bapak Ibu, saya udah sempat ulas, jadi beberapa di bulan November, salah satunya adalah apakah saham batubara masih layak koleksi, itu mencerminkan harga komoditi, terus belanja saham murah. Ya, jadi ketika harga koreksi, kita jangan melihat itu sebagai, ya katanya kemarin kalau lagi tren naik gitu ya, lagi bullish, orang bilang barang kemahalan, beli itu waktu lagi koreksi, itu yang paling benar. Tapi ketika kayak sekarang kondisi lagi koreksi, semua pada ikutan tiarap semua, nggak ada yang berani beli juga. Jadi ya kapan belanjanya ya. Jadi kita mungkin waktunya sekarang kita lihat-lihat nih peluang belanjanya kapan, titik belanja yang terbaik, ya mana yang level apa ya, kapan sebaiknya kita mulai, saham apa yang kita bidik, ada dalam posisi yang mana. Nah itu mungkin sekarang waktu-waktunya nih Bapak Ibu mulai melirik-melirik ya. Jadi saya lihat kalau window dressing ya itu nggak melulu tentang mempercantik window aja, tapi juga mungkin kita lihat bagaimana tentu saja dari rebalancing. Ada rebalancing, ada yang jualan. Nah, itu kita mampu kesempatan itu untuk kita buy. Dan hari ini asing jualan lagi ya. Jualan 1 triliun lagi. Wow. Nah, kesempatan nih buat kita nih untuk coba melihat saham-saham apa sih masih berpeluang naik, yang masih bagus valuasinya, sentimennya juga masih oke. Ya, kita Bapak Ibu boleh lihat-lihat dari sektornya apa sih chance buat kedepannya yang akan jadi peluang ya. Dan tadi sudah bilang ada opportunity di tahun 2023 ya. Inflasi reversal, suku bunga turun, dan harga saham yang sudah turun bisa kemudian rebound lagi. Ya, ini tangkap, lihat segala sesuatu dari sisi positif. Ketika kita pikirkan yang positif, maka kita akan attract, akan menarik hal-hal yang baik, yang positif, yang ke dalam hidup kita. Jadi daripada kita, ya memang saya kemarin bikin video itu buat antisipasi, ya antisipasi terhadap resesi global, ya terhadap downtrend.
Saya tidak mau teman-teman semua jadi apa, panik, ikutan panik. Enggak, kita harus harus berpikir kontrarian, berpikir sebaliknya. Ketika market turun, ini kita harus lihat peluang. Kita harus lihat pola mindset, pola pikir yang benar. Ya, harus lihat pola pikir yang benar. Jangan ikut-ikutan panik. Ya. Oke. Ya, itu insight dari saya hari ini. Semoga tidak membuat Bapak Ibu ya setidaknya bisa meneduhkan ya bagi teman-teman yang posisinya lagi ada posisi di portofolio lagi minus, especially dari Goto ya. Terus bagaimana Pak yang di Goto? Ya, yang di Goto kita lihat kalau perkembangan ekonomi, perdagangan kedepannya pasti ya e-commerce itu sudah tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Hari-hari ini siapa yang tidak belanja online? Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Dan e-commerce itu sendiri sudah mendisrupt berbagai lapisan kehidupan kita. Sampai apa? Sampai masuk ke ekonomi yang juga destruktif. Contoh, sektor properti. Berapa banyak mall yang dulunya mall ini rame, sekarang menjadi sepi. Sebut saja, Mangga 2, Glodok, Roxy. Itu hanya sebagian kecil dari impact dari e-commerce. Saat ini mall-mall tersebut udah sepi pengunjung, udah nggak ada. Yang ke sana itu udah boleh dibilang hitung dengan jari aja. Dan toko yang masih buka di sana juga dengan jari. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa e-commerce itu sudah tidak bisa kita lepas dari kehidupan kita, dan Tokopedia adalah salah satu pemegang peranan penting ya. Ya, sejauh ini kita lihat dia cukup punya kemampuan untuk ke sana karena dia punya ekosistem, ada Gojeknya, nanti ada finance-nya lewat Arto. Jadi harusnya Goto peluang. Cuma kita tinggal lihat bottoming-nya di harga berapa. Buat yang belum punya, melihat Goto itu sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena harganya murah gitu loh. Cuma murahnya berapa? Ya itu ya kita yang harus kita lihat. Kalau berdasarkan harga buku, nilai Goto itu ada di level 100-an. Ya, tapi dengan kondisi harga sekarang, orang mungkin akan berpikir, ya namanya juga kalau lagi downtrend ya, ketemu barang murah gitu ya. Orang pengen nawar barang semurah-murahnya, ya kan? Ya, banyak sekali yang ngomong begini, Goto, saya mau beli di Gocap. Sekarang saya tantang, kalau Goto bener ke Gocap, yakin berani beli? Nah, siapa yang berani beli? Kita jangan bilang Goto Gocap saya mau beli 10 lot, itu juga banyak yang mau lakukan. Bener-bener Bapak Ibu perlakukan ini dengan invest gitu ya. Nggak berani. Harga Gocap itu dari harga parkir. Kalau ternyata dia parkir terus di Gocap terus gimana gitu ya. Ya harapan saya Goto nggak sampai Gocap. Dia bisa segera rebound. Nah, level berapa layak masuk, layak beli? Kita lihat, saya melihat Goto setidaknya ya terdiskon dari kalau momennya let's say harga book value-nya di sekitar 118 ya atau 100-an lah. Ya, kalau kita bilang diskon 25% atau 30%, ya mungkin ada di level sekitar around 70-75. Saya rasa itu menarik. Masih menarik untuk beli. Kalau sudah dekat Gocap, saya pikir jangan dulu. Kenapa? Karena Gocap itu adalah level panic selling orang gitu ya. Nanti saya khawatir akan banyak yang exit besar-besaran dan kalau Bapak Ibu uang itu bukan uang dingin, ya mending jangan masuk dulu. Tapi kalau itu uang dingin, uang abadi ya silakan beli di harga Gocap. Simpen aja. Mungkin let's say 2030 mungkin Goto udah Bapak Ibu akan panen. Tapi kan ingat butuh waktu berapa? 8 tahun kan. Saya dulu di bumi 8 tahun loh baru keluar ya, masuk di 2008 keluar di 2016. 8 tahun loh di bumi loh. So, kalau kepengen cuan, ya beli Goto di 50, simpan 8 tahun, siapa tahu 8 tahun kemudian Goto udah di angka 500 atau 1000. Amin ya.
Semoga. Oke, kita masuk ke teknikal aja ya. Udah agak kelamaan nih cuap-cuap saya. Ya, saya sudah cerita sedikit mengenai teknikal di sini. Kalau ini sudah ada di area rebound. Kalau enggak dia akan menguji level ini 6.585 atau 6.500. Ya, ini tadi makanya saya bilang tadi pagi saya ada sempat nulis di mana saya lupa, antara level 6.500 sampai 6.600 itu batas bottoming kita, support bottom. Kalau dia jebol ini, dia udah berarti udah confirm patah trend, udah gawat ya. Tapi kalau dia masih mantul dari level ini, nice lah. Dan asing masih membukukan net sell nih. Tekanan jual masih deras ya di 1 triliun. Dan transaksi hari ini nggak terlalu besar, cuma di 9,26 triliun aja. Small, kecil. Dari situ saya berharap kita thinking positif, market masih enggan untuk meninggalkan equity market kita, pasar saham kita. Jadi sebagian kecil aja, formalitas saja nih yang trading saat ini ya. Jadi just relax ya, santai-santai dulu aja. Bagaimana dan sektoralnya? Coba kita cek IDX Basic, rebound, technical, karena sektor basic hari ini lumayan ya, lumayan cakep. Habis itu consumer cyclicals, nguji support. Nah, yang kayak gini-gini ngeri-ngeri sedap. Besok kalau jebol support sih ya goodbye. Sektor energi mantul mantul dari selendang ya, persis banget. Moga-moga besok bisa continue. Sektor finance, ini juga mulai tertahan level support, tapi kalau dia jebol support ya, kalau saya ini jebol support saya malah senang, karena apa? Kesempatan untuk beli saham murah, udah gitu aja. Healthcare, bagaimana dengan healthcare? Wow, persis banget ya, kena selendang rebound, bottom selendang rebound, cakep banget. Terus sektor industri tak sempat bikin lower loh. Tapi saya juga, jadi ini saya belum melihat ini sebagai tanda-tanda reversal. Jadi wait and see dulu. Tapi sudah ada yang hari ini bikin rebound ya. Ada INKP Tekim masuk di sektor ini. Nice ya. Dan pernah saya rekomendasikan juga INKP Tekim. INKP Tekim terakhir saya rekomendasi beberapa waktu lalu tanggal 5 Desember. Infrastruktur masih di bawah, berkutat di bawah, bobotnya berat, nggak gampang untuk naikin ini. Dan tekanan jual masih besar ya. Consumer non-cyclical, lihat betapa hebatnya kita punya V-line. Begitu kena V-line, tap, langsung dia shoot naik. Bukan sulap, bukan sihir ya. Terus habis itu ada properti. Ya, properti menarik ya. Kemarin sudah saya singgung, properti bisa Bapak Ibu lirik. Walaupun transaksinya nggak besar, ini cuma buat penggembira aja, karena ya di saat market yang lain berdarah-darah, ini enggak. Tapi sebaliknya nanti ya, saat yang lain nggak berdarah-darah, ini yang berdarah-darah ganti. Jadi untuk trading pendek dulu. Terus habis itu Tekno, ini masih nyelam ya, abaikan aja dulu. Transportasi, mulai ada perlawanan. Tapi apakah ini cukup signifikan untuk mengatakan bahwa ini polar reversal? Belum. Masih di area downtrend saya lihat ya. Oke, itu sektoral kita. Jadi kalau lihat sektoral composite, ya mungkin ada peluang rebound, tapi belum cukup masif, masih under pressure ya. Oke, itu market review kita, dan kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi apa aja bisa kita perdagangkan untuk besok. Pertama adalah Unilever. Wow, ini cakep, menarik banget Unilever. Slow but sure ya, lagi di support. Dan risk and reward-nya masih cukup lebar. Secara ini ada gap di sini. Yang ini dulu aja, saya kasih gap yang ini. Ini gap, dan ini juga gap. Gapnya kedua gede-gede. Wow. Ini saya ambil yang paling kecil. Harusnya ini ruangnya lebih besar lagi. Nah, ini lever. Terus habis ini lever ada Harum. Nah, ini Harum menarik banget. Dia rapi banget pergerakan chartnya. Kalau cukup, kemarin kita ada rekomendasikan Harum itu, kalau Bapak Ibu ikut, wah ini menarik banget ya. Oke, tanggal 29 saya rekomendasikan Harum.
di sini. Nah, dan hari ini masih on the track ya. Cakep. Terus habis Harum ada Saratoga. Saratoga ini bagus banget, juga mirip-mirip sama Harum ya. Beli ketika dia koreksi dan ini dalam tren naik yang masih cukup kuat saya lihat nih. Slow but sure dan dia lagi di support. Kalau Bapak Ibu lihat di weekly-nya ini kelihatan banget kalau dia memang masih di support, lihat tuh. Ya, jadi harusnya berbahagialah ya yang nonton rekomendasi kita ini dapat saham bagus dengan harga diskon dan rekomendasi buy lagi. Lalu itu ada MDK, mirip-mirip ya. Kita lihat mirip-mirip. Cakep nih ya. Nah ini cakep banget. Saya tunggu dia koreksi lebih dalam. Ada gap di sini, nutup gap dulu, habis itu dia rebound. Di level 4180-an ya. Habis itu MDK ada Adaro. Adaro juga menarik. Kalau kita lihat weekly-nya, ini menarik banget ya. Adaro dalam tren naik sangat kuat dan ini mau rebound dari pullback-nya. Jadi harusnya cukup valid. Oke. Emiten batubara saya yakin di musim dingin ini cukup masih valid banget ya. Jadi silakan atur strateginya aja. Yes, itu rekomendasi kita untuk 13 Desember 2022. Semoga jalan ya besok. Dan kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan. Apa ini yang bisa diulas? Oh, sorry. Mana ini datanya? Sebentar. Oke. Ada di Telkom. Apakah sudah mulai confirm mantul? Nah, ini dia. Ya, saya rasa dia bukan bilang confirm mantul, tapi dia udah mulai tertahan. Ini ada supportnya. Kalau mau beli bertahap, silakan cicil ya, cicil dengan batas stop loss di level ini. Kalau dia jebol level ini, harusnya confirm kita jualan dulu ya. 3570 ya, karena dia bikin lower low. Habis Telkom ada UNTR. Wah, UNTR, pengen masuk di UNTR. Oh, mirip-mirip ya. Kok bisa pas juga ya? Oh, ternyata ini bottomnya. Dan ternyata ini di area V-line. Wow. Wow. Ya, oke. Ya, semoga kalau dia nggak jebol dari ini sih layak beli ya. Silakan, atur strateginya aja. Ini kalau dia naik, oke lah ini. Harusnya bisa naik. Jangan, ini kan ini kayak mangkok tengkurap ya, head and shoulder, inverted head and shoulder, head and shoulder, cup and handle. Jadi kalau dia naik terus dia nggak bisa naik lebih di atas sampai di atas selendang, malah dia jebol lagi, jebol support di 25.900, berarti consider dia untuk downtrend ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat, dia sebenarnya kayak gini. Ini kalau yang cukup jeli aja nih yang bisa berpikir melihat ini. Nah ini kalau ini kan inverted nih, cup and handle. Ini kalau udah jebol ini goodbye nih. Ini weekly loh ya. Jadi hati-hati, jangan sampai jebol level 25.800. Di luar itu, saya masih anggap dia masih aman. Silakan atur strategi untuk beli. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu dulu video dari kita, rekomendasi market review, ya, serta ulasan kita untuk tanggal 13 Desember 2022. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Jangan lupa bikin trading plan-nya. Stay safe, stay healthy, happy cuan, and God bless you all. See you.